Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Ya, bertemu dengan saya di dalam kegiatan materi Kemah Penerimaan Tamu Ambalan. Selamat bergabung bagi adik-adik calon tamu ambalan yang akan melaksanakan Kemah Penerimaan Tamu Ambalan secara online tahun 2020 SMK Negeri 3 Pacitan. Sebelum saya melanjutkan pembahasan materi pertama di dalam KPTA ini, akan saya perkenalkan terlebih dahulu siapa saya. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Walaupun kita tidak pernah atau belum bertemu secara tatap muka, tapi tidak ada salahnya apabila saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya adalah Kak Omega Kusuma Persada, biasa dipanggil Kak Omega. Di SMK Negeri 3 Pacitan, Kak Omega sebagai guru mata pelajaran sejarah Indonesia di tingkat kelas 10 dan juga mengampu mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di tingkat 12. Di samping sebagai guru mata pelajaran, tahun ini Pak Omega juga mendapatkan tugas sebagai wali kelas di tingkat kelas 12 Tata Busana, dan Pak Omega juga mendapatkan tugas dari BKS 4 bagian humas, yaitu di lini Pokja atau kelompok kerja praktek kerja lapangan dan bursa kerja khusus. Lalu yang terakhir, tugas Pak Omega adalah pembantu pembina pramuka atau ekstra pramuka di SMK Negeri 3 Pacitan. Baik, saya rasa cukup dari Kak Omega untuk perkenalannya. Selanjutnya Kak Omega akan masuk materi. Oke, untuk selanjutnya di materi lambang gerakan pramuka, Kak Omega di sini akan sedikit menjelaskan kepada adik-adik apa itu lambang gerakan pramuka, baik lambang gerakan pramuka yang ada di Indonesia maupun lambang gerakan pramuka atau kepanduan di internasional. Langsung saja ya. Lambang gerakan pramuka seperti yang kita ketahui bersama, ini ada di seragam pramuka kita yang kita kenakan di hari Jumat, tepatnya di sebelah kiri saku seragam pramuka adik-adik, atau seperti yang saya kenakan sekarang saat ini. Jadi lambang gerakan pramuka adalah tanda pengenal tetap yang melambangkan sifat keadaan, nilai, dan norma yang dimiliki setiap anggota pramuka yang dicita-citakan oleh gerakan pramuka. Ya, gambarnya seperti itu, bisa dilihat di tampilan. Lambang gerakan pramuka sendiri ini diciptakan oleh Bapak Raden Sunarjo Atmodipurwo. Beliau adalah seorang pembina pramuka yang sangat aktif, yang juga bekerja sebagai pegawai tinggi di Departemen Pertanian. Karena aktif di bidang pertanian, maka beliau sangat terinspirasi oleh pohon kelapa yang setiap bagian tubuhnya dikenal memiliki banyak manfaat yang dapat digunakan oleh manusia. Dan lambang ini digunakan sejak 14 Agustus 1961 pada Panji Gerakan Kepandungan Nasional Indonesia yang dianugerahkan kepada gerakan pramuka. Ya, kita lihat bersama di sini adik-adik. Mungkin adik-adik sudah pernah mendapatkan materi ini di tingkat sekolah menengah pertama. Kita akan melakukan pengulangan lagi berkaitan dengan lambang gerakan pramuka. Yang pertama di sini ada bintang besar di bagian atas, lalu ada padi dan kapas di sebelah kanan dan kiri, lalu ada lambang gerakan pramuka itu sendiri, lalu ada rantai yang bentuk lingkaran, yang mana di dalamnya juga terdapat 10 dasadharma, itu seperti yang terlihat di tampilan layar. Dan di tengahnya terdapat tunas kelapa. Dan yang terakhir di bawah ada titik 5 buah Pancasila.
Apa saja penjelasan dari lambang gerakan ini, gerakan pramuka ini? Yang pertama, bintang. Bintang melambangkan bahwasanya pramuka itu berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah simbol atau lambang yang sama terdapat pada Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga gerakan pramuka di sini juga dilandaskan pada sila pertama dari Pancasila, ketuhanan. Yang kedua, ada padi dan bunga kapas. Padi dan bunga kapas merupakan perwujudan dari Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang kemudian diimplementasikan di dalam lambang gerakan pramuka, yang mana padi melambangkan bahwa pramuka itu berbudi pekerti luhur dan tidak sombong. Bunga kapas melambangkan pramuka itu berjiwa lembut, suci, dan bersih. Rantai ini juga sama seperti ada di Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan diimplementasikan di dalam lambang gerakan pramuka yang melambangkan bahwa pramuka itu merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dan menciptakan kedamaian. Ini selanjutnya saya gabung, ya. Ada lambang gerakan pramuka, titik 5 dan 10 roda dasa dharma. Kita ke gerakan pramuka dulu. Seperti yang sudah Kak Omika jelaskan di awal, bahwasanya gerakan pramuka ini adalah salah satunya pendidikan kepanduan yang ada di Indonesia. Titik 5 yang berada di bawah itu melambangkan 5 sila yang ada di dalam Pancasila, sehingga arah kebijakan dari gerakan pramuka dan organisasi pramuka tentu harus berlandaskan dari azas yang ada di Pancasila. Dan yang terakhir, 10 roda dasa dharma yang berada di lingkaran dalam itu mengartikan bahwa seorang pramuka harus siap di segala penjuru. Cikal tunas kelapa atau silhut. Yang pertama, buah kelapa dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal, dan istilah cikal bakal di Indonesia berarti penduduk asli yang pertama yang menurunkan generasi baru. Jadi lambang buah nyur yang tumbuh itu mengkiaskan bahwa tiap anggota pramuka merupakan inti bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Jadi sudah jelas di sini bahwa cikal ini adalah berarti awal atau yang pertama yang kemudian menurunkan ke generasi selanjutnya. Jadi pramuka memiliki sifat seperti itu, ya, regenerasi. Lalu yang kedua, buah kelapa atau nyur dapat bertahan lama dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Jadi lambang itu mengkiaskan bahwa tiap anggota pramuka adalah seorang yang rohaniah dan jasmaniah sehat, kuat dan ulet, serta besar tekadnya dalam menghadapi segala tantangan dalam hidup dan dalam menempuh segala ujian dan kesukaran untuk mengabdi pada tanah air dan bangsa Indonesia. Sudah jelas di sini, ya, bahwa memang buah kelapa atau nyur itu dapat bertahan lama. Berarti sebagai seorang anggota pramuka, kita juga harus menjadi pribadi yang memiliki rohaniah dan jasmaniah yang sehat, kuat dalam menghadapi segala tantangan hidup. Yang ketiga, kelapa atau nyur dapat tumbuh di mana saja, yang membuktikan besarnya daya upaya dalam menyesuaikan diri dengan keadaan di sekitarnya. Pramuka dapat menyesuaikan diri di mana dia berada dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Sebagai seorang anggota pramuka, kita pun juga harus memiliki sifat seperti ini, ya. Jadi kita dapat tumbuh di mana saja, yang berarti kita harus memiliki adaptasi yang tinggi dan menyesuaikan diri dengan keadaan sekitar kita. Seorang anggota pramuka tentu harus dapat menyesuaikan diri di mana dia berada dan dalam keadaan bagaimanapun juga.
Yang keempat, kelapa nyur tumbuh menjulang lurus ke atas dan merupakan salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Jadi lambang itu mengkiaskan bahwa tiap pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi dan lurus, yakni yang mulia dan jujur, dan dia tetap tegak, tidak mudah diombang-ambingkan oleh sesuatu. Adik-adik bisa lihat di sekitar kita ya, kenapa kemudian kelapa banyak tumbuh di negara Indonesia, karena letak geografis kita yang kemudian membuat kelapa bisa tumbuh di mana saja dan pohonnya menjulang tinggi, lurus. Ini juga merupakan perwujudan bagaimana kita sebagai anggota pramuka juga harus mempunyai cita-cita yang tinggi seperti layaknya pohon kelapa. Selain itu kita juga harus memiliki sifat yang mulia dan jujur dan tetap tegak dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh sesuatu. Itu adalah salah satu sifat anggota pramuka. Yang kelima, akar kelapa atau nyiur tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Jadi lambang itu mengkiaskan tekad dan keyakinan tiap pramuka yang berpegang pada dasar-dasar dan landasan. Landasan yang baik, benar, kuat dan nyata ialah tekad dan keyakinan yang dipakai olehnya untuk memperkuat diri guna mencapai cita-cita. Tidak ada pohon yang dapat tumbuh tanpa akar, sehingga akar ini menjadi salah satu hal yang fundamental atau yang prinsipal dasar dan penting di dalam akar tunas kelapa, sehingga kita sebagai anggota pramuka juga diharapkan memiliki sifat seperti ini, yaitu kita harus berpegang pada dasar-dasar dan landasan yang baik, benar dan kuat. Yang keenam, kelapa atau nyiur adalah pohon yang serbaguna dari ujung atas hingga akarnya. Jadi lambang itu mengkiaskan bahwa tiap pramuka adalah manusia yang berguna dan membaktikan diri dan kegunaannya kepada kepentingan tanah air, bangsa dan negara Republik Indonesia, serta kepada umat manusia. Kita bisa melihat bagaimana pohon kelapa itu dari atas hingga ujung akarnya memiliki banyak manfaat. Semua punya manfaat, baik dari daun yang bisa dijadikan anyaman, lidinya bisa dijadikan sapu lidi, lalu buahnya bisa dimanfaatkan diambil dagingnya, air kelapanya bisa diminum dan bisa digunakan sebagai penawar racun, lalu pohonnya bisa kita manfaatkan untuk menjadi bahan bangunan ataupun mungkin menjadi kerajinan dari kayu, dan akarnya juga sangat berfungsi untuk menahan abrasi, erosi maupun banjir sebagai penahan air. Jadi sangat banyak sekali manfaat dari kelapa yang kemudian terimplementasi dalam lambang gerakan pramuka. Itu adalah penjelasan lambang gerakan pramuka di Indonesia. Lalu bagaimanakah tentang lambang kepanduan dunia? Kalau tadi Kak Omega sudah menjelaskan bahwasanya lambang gerakan pramuka itu ada di baju seragam pramuka adik-adik sekalian, dan yang dikenakan oleh Kak Omega sekarang ini ada di saku sebelah kiri. Maka bagaimana dengan lambang kepanduan yang ada di dunia? Ya, lambang gerakan pandu dunia dengan logo seperti ini atau lambang seperti ini ada di baju seragam pramuka adik-adik sekalian di sebelah kanan, atau tepatnya di atas saku sebelah kanan. Ya, lambang gosem, ya, seperti yang telah Kak Omega terangkan di awal, gerakan pramuka atau lambang gerakan pramuka yang ada di Indonesia itu juga sama dengan lambang yang ada di gosem. Bukan berarti sama, tetapi lambang-lambang tersebut memiliki arti. Kita akan lihat di sini, ya, di lambang gosem ini berwarna ungu dan dominasi warna ungu serta warna putih. Kita akan melihat di sini ada jarum kompas, ya, lalu ada bunga di 3 ujungnya, lalu ada 2 bintang, ada tali melingkar,
serta ada warna ungu sebagai dominannya dan warna putih. Lalu bagaimanakah penjelasan dari masing-masing lambang ini? Yang pertama, jarum kompas. Jarum kompas menunjuk ke atas, mengingatkan bahwa setiap pramuka untuk melakukan kebenaran dan menjadi pribadi yang dapat dipercaya, tetap menjaga cita-cita dan berperan sebagai petunjuk jalan. Lalu yang kedua, ada bunga di 3 ujungnya, mengingatkan 3 panji pramuka. Tali janji ini berkaitan dengan hubungan antar anggota dan kegiatan dalam pramuka yang lekat erat dengan nuansa dirikan. Ada juga 2 bintang di sini yang melambangkan seorang anggota pramuka selalu bercita-cita untuk menjadi penerang dan kebenaran dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Lalu ada tali melingkar dengan ujung simpul mati yang melambangkan bahwasanya seluruh anggota pramuka di dunia saling menjalin erat hubungan persahabatan dan persaudaraan. Warna putih melambangkan setiap gerakan pramuka itu suci dari tindakan yang dapat merugikan organisasi dan bersih, mencerminkan konsep kegiatan pramuka yang mengedepankan tolong menolong. Yang terakhir, warna ungu sebagai dasar mengindikasi bahwa setiap gerakan pramuka memiliki keterampilan dalam kepemimpinan dan suka menolong orang lain, baik berbeda adat budayanya maupun adat budayanya sama. Ya, jadi demikian adik-adik sekalian, materi pertama dari Kak Omega yang berkaitan dengan lambang gerakan pramuka, baik lambang gerakan pramuka yang ada di Indonesia maupun lambang gerakan kepanduan dunia. Semoga adik-adik sekalian dapat mengikuti rangkaian acara kemah penerimaan tamu ambalan secara daring dalam jaringan atau online dengan baik. Dan pesan saya, ikuti instruksi atau petunjuk yang ada baik dari kakak pembina maupun dari kakak-kakak bantara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.